Merinding, gedung sekolah tiba-tiba jadi angker sejak kosong akibat pandemi. Bicara tentang tempat angker, semua pelosok negara di dunia pasti punya beberapa spot dengan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Tak terkecuali di Indonesia, yang memiliki tempat angker di setiap daerahnya. Tempat-tempat horor dan angker di Indonesia biasa identik dengan kuburan, rumah sakit, gedung kosong dan terbengkalai, atau gedung tua. Namun bagaimana jadinya jika tempat angker adalah gedung sekolah yang lama tak digunakan alias kosong pada awal pandemi COVID-19? Namun sebelum masuk ke ceritanya lebih lanjut, saya ingatkan sekali lagi untuk selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Pada awal pandemi COVID-19, sekolah di Indonesia diliburkan oleh pemerintah guna menekan laju angka COVID-19. Para siswa pun melakukan kegiatan belajar mengajar via daring atau virtual selama pandemi berlangsung. Pandemi yang berlangsung cukup lama membuat sekolah-sekolah menjadi bangunan kosong, bahkan menjadi angker. Salah satu sekolah SMA di Jakarta Selatan tiba-tiba menjadi angker sejak dibiarkan kosong beberapa waktu. Salah satu murid di sekolah itu ayahnya bekerja menjadi penjaga sekolah. Sebut saja namanya Pak Agus. Pak Agus sudah menjadi penjaga selama 5 tahun di sekolah tersebut. Dia tidak sendiri. Rekannya juga ikut menjadi penjaga sekolah di sekolah negeri itu. Selama 5 tahun sebagai penjaga sekolah di sana, sudah menjadi hal biasa Pak Agus menerima gangguan-gangguan saat jaga malam. Gangguan yang sering ia dapatkan adalah suara-suara benda yang pindah-pindah sendiri. Agus pun merasa sudah terbiasa mengalami kejadian seperti itu. Namun kejadian yang dialami Pak Agus kali ini membuatnya sampai memutuskan berhenti menjadi penjaga sekolah. Ceritanya bermula saat temannya Pak Agus izin tidak masuk, sehingga Pak Agus menggantikan temannya untuk jaga malam. Pak Agus datang seperti biasa jam 5:30 sore di sekolah. Kebiasaan Pak Agus saat ingin mulai jaga malam di sekolah, seperti biasa pas dia datang ke sekolah, dia langsung keliling sekolah untuk mengecek. Dan nanti sekitar jam 8 malam, dia keliling lagi untuk mengecek terakhir kali. Saat memasuki waktu tengah malam, Pak Agus kembali berkeliling sekolah untuk memastikan bahwa benar-benar sudah tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah Pak Agus keliling untuk yang kedua kalinya, dia tidak menemui sesuatu hal yang mencurigakan. Tapi sekitar jam 9 malam, di dalam sekolah itu mulai terdengar suara benda-benda bergerak. Seperti biasanya, Pak Agus tidak menghiraukan adanya suara-suara atau gangguan itu, karena sudah biasa dan paling hanya berselang 10 menit. Namun kali ini sudah 30 menit suara-suara itu tidak juga berhenti. Pak Agus mulai bingung mau mengecek atau tidak. Karena suara itu sudah berlangsung cukup lama, dia akhirnya mengecek suara itu. Ketika dicek di mana sumber suara itu, ternyata suara itu berasal di lantai 2 dari kelas yang paling pojok. Perlahan Pak Agus ke kelas itu dan perlahan membuka pintunya. Dan benar saja, meja dan bangku kursi di dalam ruangan kelas itu sudah berantakan, tapi tidak ada sesuatu seorang pun di dalamnya. Begitu Pak Agus menutup pintu dan membalikkan badannya, di kelas seberang itu ternyata ada sosok perempuan. Ini merupakan pertama kalinya Pak Agus melihat penampakan yang jelas biasanya hanya sekilas saja. Pak Agus memperhatikan sosok wanita itu sekitar beberapa detik. Ketika Pak Agus memalingkan pandangannya sambil dia lewat ujung matanya, tiba-tiba kuntilanak itu terbang ke arahnya. Begitu kuntilanaknya terbang, Pak Agus langsung melihat ke samping. Ternyata di sana juga lagi ditunggu oleh satu sosok nenek-nenek. Sontak Pak Agus makin panik dan ketakutan, di mana dari dua sisi berlawanan ada sosok gaib tersebut. Karena ketakutan dikejar sosok wanita itu, Pak Agus kemudian menunduk dan lari ke arah nenek-nenek itu. Ketika Pak Agus berlari sambil menunduk, nenek-nenek itu bisa ditembus olehnya. Pak Agus yang semakin panik lalu mengambil barang-barangnya dan langsung mengunci pagar sekolah dan pulang ke rumah. Keesokan harinya, dia meminta berhenti bekerja sebagai penjaga sekolah
dan memutuskan untuk berprofesi sebagai ojek online.